Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Iskan Nugraha dalam mata pelajaran kimia. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian tetap semangat dan sehat dalam menjalankan belajar dari rumah. Oke, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang penerapan sel volta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sel elektrolisis dan penerapannya. Oke, mari kita simak penuturan materinya. Konsep sel elektrokimia yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang sel elektrolisis. Namun sebelum kita membahas tentang sel elektrolisis, kita harus mengenal terlebih dahulu tentang reaksi ionisasi. Pada dasarnya, dalam suatu larutan elektrolit, zat elektrolitnya akan mengalami ionisasi menjadi ion positif dan ion negatif. Contoh di sini, reaksi ionisasi dari larutan natrium klorida. NaCl akan mengalami ionisasi menjadi ion natrium Na+ dengan Cl- atau ion klor. Contoh yang kedua, di sini ada larutan magnesium klorida MgCl2 terionisasi menjadi ion magnesium Mg2+ dan ion klor Cl-. Perlu diperhatikan di sini adalah perbandingan dari komposisi ion-ion penyusun dari senyawanya. Nah, kita lihat di sini NaCl ini komposisinya 1:1. Ya, berarti jumlah ion Na 1, jumlah ion Cl juga 1. Contoh yang magnesium klorida, di sini perbandingannya Mg-nya 1, Cl-nya 2. Sehingga mengakibatkan perbandingan komposisi ionnya untuk Mg2+ itu 1, untuk Cl- itu 2. Konsep sel elektrolisis yaitu mengubah bentuk energi dari energi listrik menjadi reaksi kimia atau reaksi redoks. Sehingga reaksi pada sel elektrolisis itu berlangsung tidak spontan. Artinya kita membutuhkan energi listrik yang berasal dari arus arah atau arus bolak-balik untuk menghasilkan reaksi kimia atau reaksi redoks. Nah, ini kebalikan dari sel volta. Kalau pada sel volta itu dari reaksi redoks menjadi energi listrik. Nah, untuk elektrolisis itu kebalikannya. Komponen yang terdapat pada sel elektrolisis yaitu elektroda. Nah, biasanya dalam sel elektrolisis elektrodanya menggunakan elektroda jenis inert atau elektroda yang tidak ikut bereaksi. Jadi dia hanya menyediakan tempat atau perantara saja untuk elektron. Contohnya karbon, platina, dan emas. Namun untuk skala laboratorium biasanya menggunakan elektroda karbon. Nah, jenis elektroda pada sel elektrolisis ada dua ya, ada katoda dan ada anoda. Nah, pada sel elektrolisis katoda nanti akan dihubungkan ke kutub negatif, sedangkan anoda akan dihubungkan ke kutub positif. Jadi ini kebalikan dari sel volta ya. Namun untuk reaksi yang terjadi di katoda dan di anoda itu sama dengan yang ada di sel volta. Di katoda mengalami reaksi reduksi dan di anoda akan mengalami reaksi oksidasi. Nah, ini adalah gambar dari ilustrasi rangkaian sel elektrolisis. Anoda nanti akan dihubungkan ke kutub positif, sedangkan katoda nanti akan dihubungkan ke kutub negatif ya pada rangkaian sumber listriknya. Elektrolit akan mengalami ionisasi menjadi kation ya atau ion positif dan anion atau ion negatif. Kation atau ion positif nanti akan mengalami reaksi di katoda. Ya, mengalami reaksi di katoda. Jadi ion positif akan mengalami reaksi di katoda ya, yang dihubungkan ke kutub negatif. Sedangkan ion negatif atau anion nanti akan mengalami reaksi di anoda yang dihubungkan ke kutub positif. Di sini contohnya yaitu larutan tembaga sulfat. Larutan tembaga sulfat akan mengalami ionisasi menjadi ion tembaga ya CO2+ sebagai kation dan ion sulfat SO4 2- sebagai anion. Kation dalam hal ini ion tembaga CO2+ akan mengalami reaksi di katoda
ya yang dihubungkan ke kutub negatif. Sedangkan SO42- ya, ion sulfat sebagai anion, dia akan mengalami reaksi di anoda yang dihubungkan ke kutub positif. Untuk reaksi yang terjadi di sel elektrolisis ya dibagi menjadi dua, yaitu reaksi yang terjadi di katoda dan reaksi yang terjadi di anoda. Untuk reaksi yang terjadi di katoda itu bergantung pada jenis kationnya saja. Untuk reaksi di anoda itu bergantung pada jenis anoda dan jenis anionnya. Oke, kita bahas satu persatu. Di katoda nanti yang akan mengalami reaksi yaitu kationnya. Tapi di sini ada syaratnya ya, jadi tergantung dari jenis kationnya. Jika kation tersebut merupakan ion-ion yang berasal dari logam aktif, contohnya golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, maka yang akan mengalami reaksi reduksi itu bukan kationnya, melainkan airnya. Jadi yang akan mengalami reaksi reduksi yaitu airnya. Ya, ini adalah penulisan secara simbolis dari reaksi reduksi air. 2H2O ditambah 2 elektron menjadi gas hidrogen ya H2 dan akan menghasilkan ion hidroksida yang bersifat basa. Ya, jadi ketika logam aktif, ion logam aktif golongan 1A contohnya natrium, kalium ya, litium. Ion golongan 2A ya, contohnya magnesium, kalsium, strontium dan barium, aluminium dan mangan. Sekali lagi yang akan mengalami reaksi reduksi yaitu airnya. Namun, jika jenis kationnya itu berasal dari ion logam lain, ya maka kationnya tersebutlah yang akan mengalami reaksi reduksi. Contohnya, di sini ada ion hidrogen yang mengalami reaksi reduksi menghasilkan gas hidrogen. Dan di sini ada contoh dari logam lain, ya. Dan akan menghasilkan logamnya dalam bentuk murninya atau padatannya. Kemudian reaksi yang terjadi di anoda ya, yaitu anionnya. Namun sebelum itu kita harus lihat dulu apakah jenis elektrodanya itu adalah inert atau tidak inert, karena ini akan menentukan reaksi yang berlangsung di anoda tersebut atau yang mengalami reaksi oksidasi. Jika elektrodanya berasal dari elektroda inert ya, karbon, platina dan emas, maka ini bergantung pada jenis anionnya. Ya, contoh di sini jika anionnya merupakan sisa asam oksi ya atau ion sulfat, di sini contohnya ion sulfat, ion nitrat dan ion fosfat. Maka yang akan mengalami reaksi oksidasi di anionnya yaitu air. Ini adalah reaksi penulisan secara simbolis dari reaksi oksidasi air. 2H2O menjadi ion H+ yang bersifat asam dan akan menghasilkan gelembung gas oksigen O2 ya dan pelepasan 4 elektron. Sedangkan jika anionnya merupakan sisa asam lain ya, Cl-, Br- atau I-, ya maka yang akan mengalami reaksi oksidasi yaitu ion dari sisa asam lain tersebut. Ya, contohnya di sini 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Ya, jadi anionnya yang akan mengalami oksidasi. Contoh lain ini ada hidroksida ya, ini anion OH-. Yang akan mengalami reaksi oksidasi ya OH- ya. Ini contoh dari penulisan secara simbolis ya reaksi oksidasi OH-. Oke, itu untuk elektroda inert ya pada anoda. Jika elektrodanya tidak inert ya, alias selain dari karbon, platina dan emas, maka anodanya nanti akan mengalami reaksi oksidasi. Jadi anodanya nanti yang akan terkikis ya atau rusak. Nah, ini penulisan secara simbolis ya reaksi oksidasi dari anodanya. Contoh soal. Tuliskan reaksi sel elektrolisis larutan kalium klorida atau KCl. Untuk menjawab pertanyaan ini, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu ionisasikan dulu larutan KCl-nya. Ya, penulisan secara simbolisnya seperti ini. Ya, KCl, larutan KCl mengalami ionisasi menjadi ion K+ dan ion Cl-. Selanjutnya, karena ini adalah kation ya, ion positif, nanti dia akan bereaksi di
katoda ya, akan mengalami reaksi reduksi, sedangkan Cl- ini akan bereaksi di anoda ya, mengalami reaksi oksidasi. Namun kita perlu perhatikan di sini ada ion K+. Ion K+ ini merupakan ion yang berasal dari logam aktif ya, atau golongan 1A. Sehingga nanti yang akan mengalami reaksi reduksi itu bukan K+-nya, melainkan airnya. Jadi airnya nanti yang akan mengalami reaksi reduksi, dan ini penulisannya. Nah, sehingga kita dapat menuliskannya seperti ini ya. Katoda ya, yang dihubungkan ke kutub negatif, dan ini adalah reaksi reduksi airnya. Jadi bukan ion K+-nya yang mengalami reaksi reduksi. Selanjutnya, Cl- ini merupakan anion yang berasal dari sisa asam lain ya. Ini ada Cl-. Maka yang mengalami reaksi oksidasi ya Cl-nya. Sehingga kita dapat menuliskan 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, seperti ini ya. Jadi di anoda kutub positif akan mengalami reaksi oksidasi Cl- menjadi gas Cl2 atau gas klor. Seperti itu. Contoh lain ya, tuliskan reaksi sel elektrolisis larutan tembaga hidroksida atau CuOH2 ya. Nah, seperti biasa langkah pertama kita ionisasikan dulu ya tembaga hidroksidanya. Larutan tembaga hidroksida mengalami ionisasi menjadi ion tembaga Cu2+ dan ion hidroksida 2OH-. Ion tembaga ya, dalam hal ini kation, nanti akan bereaksi di katoda ya, dan OH- ini akan bereaksi di anoda. Sehingga kalau kita melihat reaksi yang terjadi di elektrodanya ya, tadi kan kationnya itu tembaga ya, berarti termasuk dari kation dari logam lain, maka tembaganya tersebutlah yang akan mengalami reaksi reduksi ya. Di sini simbolnya Lx+ ditambah Xe- menjadi L, berarti Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Sedangkan hidroksidanya merupakan anion ya yang berasal dari OH-. Nah, ini. Maka yang akan mengalami reaksi oksidasi yaitu OH-nya ya, menjadi 2H2O ditambah gas oksigen dan 4 elektron. Nah, maka dapat dituliskan reaksi pada elektroda katoda dan anodanya itu seperti ini. Kemudian salah satu contoh dari penerapan sel elektrolisis ya dalam kehidupan, yang pertama yaitu pembuatan beberapa bahan kimia ya, atau produksi zat. Beberapa bahan kimia seperti logam alkali, alkali tanah, aluminium, gas hidrogen, gas oksigen, gas klor, dan natrium hidroksida itu dibuat dengan menggunakan teknik elektrolisis ya. Nah, ini contoh dari pembuatan logam natrium dan gas klor ya, dengan mengelektrolisis lelehan natrium klorida ya. Maka lelehan natrium klorida akan mengalami ionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Maka di katoda nanti akan menghasilkan logam natrium, sedangkan di anoda akan menghasilkan gas klor sebagai hasil dari reaksi elektrolisis. Dan ini dapat diproduksi secara massal ya, bukan dari skala laboratorium saja. Jadi dapat diproduksi. Contoh penerapan sel elektrolisis berikutnya yaitu pada pemurnian logam. Pada pengolahan tembaga dari biji kalkopirit, ini diperoleh tembaga yang masih tercampur dengan sedikit perak, emas, platina, dan logam-logam pengotor yang lainnya. Untuk beberapa keperluan dibutuhkan tembaga murni. Ya, ini contoh tembaga murni. Misalkan untuk membuat kabel. Tembaga yang tidak murni ini harus dipisahkan dari zat pengotornya dengan menggunakan prinsip sistem kerja elektrolisis sehingga dapat digunakan ya sebagai tembaga murninya.
Nah, ini contoh dari gambar ilustrasi pada pemurnian logam tembaga ya. Tembaga yang tidak murni ini nanti dipasang ke kutub positif ya atau sebagai anoda, dan tembaga yang murni nanti dipasang sebagai katoda ya yang akan dihubungkan ke kutub negatif dengan sumber arus listrik yang searah. Elektrolit yang digunakan adalah tembaga sulfat atau CuSO4. Tembaga yang ada di anoda ya ini akan mengalami reaksi oksidasi sehingga akan terpisah dengan lumpur yang atau pengotor yang terdapat pada tembaga yang tak murni tersebut. Tembaga yang mengalami reaksi oksidasi di anoda akan menghasilkan ion tembaga yang akan pindah ke katoda. Sehingga anodanya semakin habis dan katodanya nanti ini akan semakin bertambah besar. Ya, jadi akan terjadi penumpukan tembaga murninya dan akan memisahkan dengan logam pengotornya. Nah, ini reaksi secara keseluruhan dari sel elektrolisis pada pemurnian logam tembaga. Contoh penerapan sel elektrolisis yang berikutnya yaitu pada penyepuhan atau pelapisan logam. Suatu produk dari logam agar terlindungi dari korosi atau perkalatan dan terlihat lebih menarik, seringkali dilapisi dengan lapisan tipis logam lain yang lebih tahan korosi dan mengkilat. Salah satu cara untuk melapisi atau menyepuh adalah dengan menggunakan metode elektrolisis. Benda yang akan dilapisi nanti akan dipasang sebagai katoda dan potongan logam penyepuh akan dipasang sebagai anoda yang akan dibenamkan dalam larutan garam dari logam penyepuh tersebut dan dihubungkan dengan sumber arus listrik searah. Itu adalah konsep dari penyepuhan atau pelapisan logam dengan menggunakan metode elektrolisis. Nah, ini contoh dari penyepuhan atau pelapisan logam yang terdapat pada sendok atau garpu ya yang berbahan dasar besi dengan dilapisi oleh logam perak. Untuk melapisi sendok garpu yang terbuat dari baja dengan perak, maka garpu tersebut dipasang sebagai katoda ya dan logam perak dipasang sebagai anoda dengan elektrolitnya larutan perak nitrat atau AgNO3. Logam perak pada anoda akan mengalami reaksi oksidasi menjadi Ag+. Kemudian Ag+ tersebut akan mengalami reduksi di katoda sehingga menjadi Ag yang akan melapisi garpu yang berbahan dasar besi tersebut. Nah, ini adalah reaksi sel yang terjadi pada proses penyepuhan atau pelapisan logam besi dengan perak. Pembelajaran kali ini cukup sampai sekian. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan, tetap semangat dan sehat selalu. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.